Yap, apa kabar semuanya? Selamat datang di segmen Pakling Demit. Selamat datang kembali ya di segmen ini. Sebenarnya nggak perlu dijelasin lagi apa sih secara detail ya Pakling Demit itu. Intinya Pak Demit Keling itu sebenarnya pengen menyampaikan kondisi market saat ini. Oke, jadi nggak perlu lama-lama lagi. Langsung aja ya kita ke beritanya. Jadi di pada episode kali ini kita sama-sama sepakat ya bahwa saat ini zaman e-commerce tuh udah mulai populer banget. Ditambah lagi kondisi seperti sekarang, apalagi COVID-19 ini kan, yang melakukan WFH ini yang di rumah aja, mengurangi aktivitas sosial secara fisik lah intinya, social distancing atau physical distancing. Nah, keadaan ini tuh pastinya membuat alternatif digital itu paling efektif yang menjadi pilihan banyak orang untuk menjalankan aktivitas sehari-hari gitu. Contohnya pasti kita tahu lah, kita sering video conference kan di masa-masa WFH ini. Nggak perlu juga nyebut mereknya apa, yang penting pasti kita juga sepakat bahwa kita memang sering video conference di masa-masa WFH COVID ini. Nah, sebagai data pembuka, data ini gue ambil dari We Are Social ini sebuah website di Amerika, sebuah lembaga survei juga di Amerika Serikat. Kalau nggak salah dia mengeluarkan riset bahwa dari 7,7 miliar total populasi di dunia ini, total orang di dunia ini 7,7 miliar, 4,5 miliarnya itu merupakan pengguna internet. Ya, artinya sekitar 50% itu dari penduduk di dunia ini tuh banyak banget menggunakan internet, sekitar 50% sampai 60% lah. Nah, itu artinya secara global internet ini juga sudah berkembang secara luas ya. Untuk itu kita juga perlu mendapat perhatian dari kondisi market saat ini, bahwa internet ini memainkan peranan penting lah dalam dunia dan dalam market, terutama dalam perekonomian lah pastinya. Dan selain itu, data lanjutannya mengatakan bahwa lebih banyak tuh 76% itu menggunakan smartphone gitu, baru laptop, baru habis itu disusul sama PC, komputer desktop. Jadi lebih banyak global. Global ini merupakan berarti aktivitas yang dilakukan itu bisa di mana-mana ya. Nah, data selanjutnya juga ini merupakan dampak dari tapi tunggu, by the way, data-data ini merupakan dampak dari ini ya, COVID-19 ya. COVID-19 ini. Jadi data-data yang tadi gue sebutin itu merupakan di masa-masa COVID-19 lah intinya. Nah, lanjut, data selanjutnya itu datang dari data yang tetap sama sumbernya dari We Are Social, tapi ini dia membahas tentang impact on e-commerce transaction atau dampak terhadap transaksi e-commerce lah. Tapi dia secara industri dia pembagiannya. Jadi yang mengejutkan di sini ini secara global ya. Yang mengejutkan di sini adalah 120% itu tumbuh di sektor furniture. Yang kedua itu 77% di peralatan olahraga. Terus yang ketiga itu 76% tuh di industri supermarket lah. Pasti itu menyangkut kebutuhan sehari-hari ya pastinya ya. Nah, itu kalau data dunia. Nah, kita lihat di Indonesia sendiri yang gue baca dari beberapa penggunaan internet tuh meningkat 40%. Data itu dari Kominfo ya, di masa-masa pandemi ini. Dan selain itu juga ada pergeseran dominasi akses internet yang tadinya dari kawasan perkantoran ke kawasan pemukiman. Yang membuat gua wow lagi tuh adanya data dari penemuan sih, sebenarnya temuan dari McKinsey company yang mengatakan bahwa 34% masyarakat Indonesia itu makin sering belanja makanan secara online. 30% lainnya mengaku sering beli kebutuhan rumah secara online. Dan yang uniknya 72% ini mengaku bakal tetap membeli kebutuhan secara online even after COVID-19 ini gitu loh. Jadi ya intinya dan satu lagi ada selain itu dari CFDS UGM, itu salah satu departemen riset digital UGM, mengatakan juga bahwa memang terjadi perubahan pola belanja. Pola belanja ini ya, termasuk mindset juga sih sebenarnya kan karena COVID ini. Nah, data-data tersebut implikasinya apa sih buat kita? Jadi dari data tersebut gue menyimpulkan bahwa kondisi market saat ini tuh
especially buat COVID-19 ini tuh memang lagi tren-trennya membuat transaksi e-commerce itu online lah intinya, uh, dari menjadi winner gitu, winner. Sedangkan sektor-sektor lain yang loser itu yang loser, yang kalah maksudnya, yang kalah itu dari sektor pariwisata kan yang terkontraksi dalam, kita tahu juga. Nah, e-commerce ini justru tumbuh pesat karena memang yaitu keadaannya mendukung, dan saat ini merupakan, menurut gue ya, saat ini merupakan saat yang tepat lah untuk berbisnis secara online, karena itu bisa mendapatkan apa ya, kalau kita lihat datanya secara makro sendiri itu, datanya itu pertumbuhannya pesat banget, apalagi data yang tadi, impact on e-commerce transaction itu menunjukkan itu di dunia sih, tapi di dunia kan menggambarkan, pastinya menggambarkan Indonesia juga pastinya kan. Nah, dan ini tuh, e-commerce ini menjanjikan banget sih di saat covid seperti ini. Jadi mungkin aja teman-teman, dari info ini mungkin bisa berpikir bahwa oh ya, sepakat juga bahwa usaha-usaha online nih sekarang lagi memang bener-bener lagi trennya lah, lagi musimnya lah, karena memang kondisi saat ini yang mendukung aktivitas e-commerce itu sendiri kan. Dari data tadi juga, dibilangnya 72%, dari McKinsey ini 72% ini mengaku di Indonesia ini mengaku bakal tetap membeli kebutuhan secara online after COVID. Nah, itu artinya pasar e-commerce juga semakin luas, dan tentunya kita juga, mudah-mudahan dari informasi ini mendapatkan informasi. Itu aja sih yang pengen gue sampaikan di episode kali ini. Tetap pantengin terus channel Pria Canggih di segmen Pakling Demit di episode berikutnya. Itu aja, semoga bermanfaat. Terima kasih.
Oke, itu aja. Semoga kalian suka dengan isi konten ini. Gue hanya membagikan apa yang gue dapat ya dari pembacaan jurnal. Sebenarnya banyak yang gue dapat, cuman nggak mungkin gue tuangin semua di sini karena mungkin bahasnya nanti terlalu berat dan juga terlalu panjang videonya. Gitu aja. Mungkin teman-teman yang mau minta sekali lagi bisa DM gue di Instagram, nanti gue cantumin Instagram Pria Canggih dan juga email dari Pria Canggih. Nanti kalau teman-teman mau, gue bakal kirim jurnalnya ke teman-teman. Itu aja, semoga bermanfaat videonya. Kita ketemu lagi dalam baju buluk berikutnya. Thank you.